Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Qala Allah subhanahu wa ta'ala bil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu dan sekalian, Masjid Al-Aqwam, mudah-mudahan kita senantiasa diberi hidayah taufik dan keberkahan kepada kita sekalian. Amin. Tentunya kita sama-sama bersyukur kepada Allah karena begitu banyak nikmat yang dikaruniakannya kepada kita sekalian sampai detik ini. Kita sudah menyelesaikan tugas rutin setahun sekali Ramadan, bahkan Syawal sudah habis. Sekarang Zulqa'dah, betul Pak Ibu? Dan insya Allah tepat tanggal 1 September kloter pertama jamaah haji berangkat. Kita doakan mudah-mudahan lancar, selamat dan makbul ya Pak. Yang belum berangkat segera berangkat. Ya Pak, jangan kalah sama tukang bubur. Coba aja. Baik, kita juga ya nikmat yang lainnya proklamasi sudah 69 tahun kemarin. Betul. Pak Haji berapa umur? 72 atau lebih tua Pak Haji yang proklamasi ya. Bacanya kiri kanan atau kanan kiri? Baik. Ya memang kelihatannya Pak Haji ini luar biasa. Supaya kalau lihat KTP 72, tapi kalau lihat tongkrongan 27. Iya. Nah, balik itu pun nikmat tersendiri. Yang jelas kita masih hidup, masih sehat, beragama Islam, tidak kurang satu apapun. Maka dari itu tetaplah berupaya menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkecuali saya. Saya pribadi bersyukur kepada Allah dan terima kasih melalui Bu Wati bahwasanya Bapak Ibu masih berkenan berkoalisi permanen dengan saya. Walaupun sudah absen berapa semester ya Bu Wati ya. Terima kasih Bu. Ya, koalisi permanen ya. Baik, terima kasih. Kemudian setelah itu juga saya mau sedikit ralat supaya nanti tidak rancu karena nanti dicek beda. Aslinya sama formulir beda, nanti jadi masalah. Nama saya Syihabuddin Umar. Jadi Pak Haji Syihabuddin. Yang kedua, saya bukan SAG. Nanti kalau ibu bapak salah itu sarjana alam baik. Saya bukan SAG, maaf, saya cuma S1 saya marketing ekonomi Pak, S2 saya keuangan. Jadi saya bukan SAG. Ya mohon. Gak apa-apa Bu ya, nggak saya nanti itu sarjana alam baik. Karena teman-teman yang sama nanti bingung ini baik dari mana SAG? Saya bukan SAG. Baik, terima kasih. Jadi kita manfaatkan waktu kita ini untuk apa? Memberi nasihat kepada diri kita masing-masing. Bapak Ibu jemaah sekalian, rahimahumullah, ketahui ketika di tengah-tengah manusia mengukur kemuliaan seseorang pasti dunia. Ya Pak, baca berita orang paling kaya, terus orang paling lah terserah lah, ukurannya dunia. Makanya Rasulullah pernah mengingatkan kita, laisal ghina an kasratil ardi. Bukan dikatakan kaya orang yang melimpah materi, bukan. Walakinnal ghina, melainkan yang disebut kaya itu siapa? Ghinan nafs. Kaya apa itu? Kaya jiwa. Ya Pak. Karena banyak orang melimpah harta tapi itu gelisah.
Bisa. Benar-benar takut di dalam KPK. Ya benar yang Rasulullah bilang. Ya kayak jiwa bersyukur, berbagi, bersabar, ya kayak. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan kemuliaan seseorang di sisinya di antara sesama manusia. Di dalam surah Al-Hujurat, surah 49 pada ayat ke-13, surah 49 ayat 13, di ujung ayat ini Allah menegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Itu cara kita hafal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah siapa? Orang yang bertakwa. Sering kita dengar kata takwa, terutama berkait Ramadan. La'allakum tattaqun. Kan itu baik. Baik. Takwa ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan wasiatnya bukan hanya kepada kita, orang-orang sebelum kita pun diperintahkan. Surah An-Nisa, surah yang keempat kan? Di pertengahan ayat 131. Surah 4 ayat 131. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh telah kami perintahkan kepada orang-orang sebelum kalian yang diberi kitab suci. Berarti siapa itu? Ya, kepada umat Nabi Musa dengan kitabnya Zabur, Taurat, Nabi Daud Zabur ya. Kepada umat Nabi Isa yang kitabnya apa? Injil. Dan lain sebagainya. Wa iyyakum, juga kepada kalian yang kita ini terus sampai hari kiamat. Semua manusia bertakwalah kepada Allah. Apa itu takwa? Sebagian menyebut, ibu tahu wisata kuliner enggak? Bapak pernah apa ya? Ada makanan Pak dari tahu, namanya tahu? Takwa. Apa itu? Bukan itu. Kemarin Bapak kan lebaran, berbaju baru, mereknya Takwa. Apa itu? Bukan. Atau yang masih senang dengan musik, Iwan Fals plus Setia Wawudi, kata-kata. Itu siapa? Apa itu? Nah, sekarang kita lihat dulu perkara. Perintah Allah tadi menjadi bertakwa. Apa itu takwa? Pengertian takwa kita lihat dari dua sudut. Pertama sudut bahasa, yang kedua sudut istilah. Jadi takwa secara bahasa atau etimologi artinya waspada dan hati-hati. Apa Bapak Ibu? Waspada dan hati-hati. Wiqayah. Jadi waspada, hati-hati. Dan memang kita diperintahkan hidup ini harus penuh dengan kehati-hatian dan kewaspadaan. Buktinya dalam sebuah riwayat sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditanya seseorang, apa itu takwa? Lalu beliau belum menjawab, bahkan melontarkan pertanyaan balik kepada si penanya tadi. Pernahkah kamu menempuh satu jalan yang banyak duri? Tahu juga? Ya, yang menghalanginya bisa melukai kaki. Kata orang tadi, oh pernah. Apa yang kamu lakukan ketika menempuh jalan tadi? Tentu saya akan berhati-hati, jangan sampai kaki saya terluka. Maka Abu Hurairah menjawab, itulah makna takwa secara bahasa. Nah, jadi bisa kita simpulkan takwa secara bahasa menempuh perjalanan hidup di dunia yang fana ini dengan penuh kewaspadaan dan kehati-hatian. Kalau bahasa perbankan dulu prudensial. Hati-hati. Di dunia ini kita punya dua musuh, hawa nafsu dan syaitan. Di
dunia ini kita diuji, dan yang jelas hidup tidak selama-lamanya. Dalam surah Ali Imran, surah Al-Anbiya maupun surah Al-Ankabut, Allah menegaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk bernyawa pasti mati. Makanya harus hati-hati. Kalau Bapak, Ibu tidak mengambil pelajaran, ya Jumat kemarin orang tua kita salah satu pemimpin partai, ya Pak Profesor hari Jumat, ya mudah-mudahan ya dan saudara-saudara kita yang lainnya diberi ampunan, diterima amal ibadahnya, dihindari dari siksa kubur dan neraka serta dimasukkan ke dalam surga. Amin. Hati-hati. Kalau kita mati kemudian dibiarkan begitu saja nggak masalah, Pak. Betul, Pak. Permasalahannya, Pak, sebagai seorang Muslim kita punya keyakinan seperti yang diungkap oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, bahwa umumnya alam yang kita lalui ada 4. Pertama, alam kandungan. Kalau masalah kandungan saya nggak tanya bapak, saya tanya ibu. Karena yang hamil siapa? Ibu kita pemegang saham. Iya kan? Berapa lama bu orang hamil? 9 bulan 10 hari average rata-rata. Ada yang di bawah, ada yang lebih, ya Pak ya. Kalau di bawah itu namanya apa? Prematur. Kalau lewat 9 bulan 10 hari namanya apa? Ibu lupa, udah lama hamil. Namanya apa? Bapak boleh bantuin. Postmatur itu bahasa dokter, kalau bahasa kampung haji gunting kebo. Itu bahasa kampung. Nah baik, tapi rata-rata berapa kita di alam pertama, alam kandungan 9. Belum ada anak menjawab, tetapi sudah ada takdir di alam rahim. Ajal, rezeki, dan amal, bahagia atau celaka. Tidak ada, jadi tidak ada. Baik. Lalu setelah Allah takdirkan hidup, berpindahlah seperti kita sekarang. Ada di alam kedua, alam apa ini? Dunia. Mana? Tidak selama-lamanya pasti hancur. Berapa lama kita di sini, Pak? Ada yang tahu? 72 tahun. 72 itu 2 bentar. Masa kayak aku tahu yang aku mau. Nggak bisa. Nggak bisa. Baik. Ya Pak ya? Baik. Tapi Rasulullah bersabda, "Amaru ummati ma baina sittin ila sab'in." Rata-rata umur umat itu berapa? 60 sampai 70 tahun. Ya tadi orang tua kita 69, Pak. Haji Bandi 72. Berapa dia? 72. Ya rata-rata. Bapak jangan dapat haji. Ya, ini udah luar ambang batasan. Yang muda jangan GR itu. Ya Pak ya? Karena ajal kalau Allah sudah takdirkan bisa ditunda? Nggak bisa. Baik. Jadi di alam dunia kita hampir rata-rata sesuai sabda Nabi dari 60 sampai 70 tahun. Begitu ajal tiba mati, berpindahlah orang yang mati ke alam ketiga. Alam apa? Kubur. Setiap yang mati, walaupun jasadnya belum ditemukan, seperti penumpang pesawat apa itu? Di PHK loh Pak, 6.000 biasa. 6.000 karyawan Malaysia Airlines di sana di PHK. Perbaikan citra. Dan baik, masuk di alam kubur. Berapa lama kita mengendap? Ibu sudah pesan mungkin? Bapak sudah? Di Santiago. Nah itu masalah sekarang lagi keren. Santiago Hills, exit Kerawang Barat. Harusnya orang beriman tuh booking amal soleh, bukan tempatnya. Casing itu paling penting pulsa, Pak. Orang sibuk booking. Bahkan ada pesan minta di Pak. Ya dekat pintu tol bisa dada-dada.
Percuma kalau nggak punya amal soleh. Mati di mana saja itu. Baik. Alam kubur, tidak ada yang tahu. Menunggu kiamat, tidak ada yang tahu. Setelah kiamat tiba, semua dimatikan, lalu dibangkitkan kembali. Berpindahlah semua ke alam terakhir, alam keempat, alam akhirat. Disitulah kita diminta tanggung jawab. Kullukum ra'in, kata Rasulullah. Setiap kalian pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian akan diminta tanggung jawab atas kepemimpinannya. Ditanya apa? Ditanya apa? Tanya kita masing-masing individu, semua apalagi pemimpin beneran. Ditanya apa? Ditanya ya? Bapak Ibu kalau lihat tulisan di truk itu kan lucu. Kutunggu jandamu. Tapi kalau pemimpin terpilih, kutunggu janjimu. Betul Pak? Lui janji aja. Baik jamaah sekalian, rahimahumullah, kembali takwa secara bahasa. Apa tadi? Hati-hati dan salah satu bentuknya kehati-hatiannya apa? Ketika kita dapat informasi, apalagi yang menyinggung menyangkut kemuliaan Islam. Bapak Ibu lihat surah Al-Hujurat surah 49 di ayat 6. Surah 49 ayat berapa? 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Apabila datang orang fasik, siapa sih orang fasik? Orang yang keluar dari ketaatan, membangkang durhaka, itu disebut fasik. Apabila datang seorang fasik kepadamu membawa satu berita, informasi atau news, fatabayyanu, periksa, cek, teliti kebenarannya. Supaya apa? Antusibu qauman bijahalatin. Supaya kalian jangan menimpakan mudarat kepada satu kaum. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sehingga lantaran kecerobohan kalian dapat berita belum di cross check, cari berita pembanding sudah vonis, jawab menyesal. Menyesal. Berarti dulu ya. Rasulullah menjelaskan itu, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu mulia tinggi, enggak ada yang bisa mengalahkan. Nah sekarang lihat informasi, jujur aja secara umum, ini keperhatian, keprihatinan kita bersama. Makna takwa bahasa tadi apa? Waspada, hati-hati. Nuduh jangan, waspada harus. Betul Pak? Nah ini terhadap informasi, kita tahu lah itu. Umumnya media dikuasai siapa? Orang kafir, baik Yahudi maupun Nasrani dan lain-lain sebagainya. Kalau menerima informasi tentang Islam, cari dong pembanding. Sekarang lagi tren ISIS Pak, Ibu. Benar nggak Pak? Masa main tolak-tolak aja? Bagaimana semua main tolak belum dicek? Lo bayangkan kalau ISIS-nya itu istri solihah di zaman suami, atau bapak tolak itu? Istri solihah. Apa Bu? Lo itu kan idaman bapak? ISIS, istri solihah, idaman? Maksud saya begini, ini orang kafir memerangi Islam kan dua, al-ghazwul askari, al-ghazwul fikri. Perang fisik, agresi militer, dan perang pemikiran. Inilah dua-duanya diterapkan. Buktinya mana? Menghancurkan Islam dengan tangan orang Islam, merusak Islam dengan simbol Islam. Akhirnya tanpa cek lagi, banyak orang di kalangan umat Islam sendiri membabi buta. Lihat di satu tempat, kalimat tauhid la ilaha illallah dicabut diinjak-injak. Dan tahukah kita, tidak ingatkah kita ajaran Rasulullah ketika seorang sakaratul maut, kita yang hidup membimbingkan tartib kalimat apa? Kalimat apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi lantaran propaganda itu, nanti saudara kita sakaratul maut, ayo mas nyebut mau aku ISIS kan? ISIS itu ngipas-ngipas angin
Contoh konkret lagi, tanpa sadar atau memang pura-pura nggak tahu, ketika ada sidang tipikor apa Pak? Tindak pidana korupsi. Bapak tahu pemegang rekornya siapa? Nah itu yang kelima Pak. Kita akhir balik kan? Ya, yang satu kalau akhir balik kan rata-rata 15 tahun. Kalau akhir kita seumur hidup. Dah baik rekornya itu 19 M Pak. Kalau nggak salah ya Pak Bang wali kota. Koalisi permanen bu suami istri. Sementara kalau bapak dari cerita ke Keranci M19 Mikrolet. Cerita Keranci kan M19. Loh bapak naik kapan? 3 atau 22 sih? Masih ingat nomor terminal. Baik, maksud saya ketika ada sidang tipikor yang diadili tersangka terdakwa itu wanita muslimah, umumnya disuruh pakai helm. Kenapa nggak pakai helm? Ayo, kalau malu ganti helm. Kenapa pakai? Kenapa? Karena yang dijatuhkan bukan pribadi orang itu syariat Islam, sehingga terbentuk opini di kemudian hari, khususnya bagi generasi berikut, bahwa yang namanya koruptor wanita itu yang pakai apa? Kalau di kita laki-laki, ya sekarang sudah agak rendah, tapi masih. Bapak Ibu jemaah sekalian rahimahumullah, Ramadan selesai, Syawal lewat, sekarang Zulqa'dah. Nah nanti terakhir Zulhijjah, kita diantara amalannya kan berkorban baik. Betul Pak? Mulai sekarang sudah banyak jurkam itu, juragan kambing. Apa Bu? Sekarang saya tanya, ini menyangkut syariat Islam. Kalau ada saudara kita yang menunaikan sunnah Rasulullah SAW bertanduk, apakah setiap yang berjenggot bertanduk? Pak, jawab. Maaf ya Pak, lebih panjang dapat dari saya. Enggak itu maksud saya. Apakah setiap yang berjenggot bertanduk? Makanya jangan mungkin loh. Serupa tapi tak sama. Potongan sama, jahitan beda. Nah itulah kalau ada berita, terutama tentang kemuliaan Islam, cross check loh. Coba ya, nanti menyesal sendiri dulu. Bahasa iklan apa? Jeruk makan. Orang Islam benci Islam, akhirnya dia benci sendiri. Lama-lama Quran dilempar dibakar. Kalau nggak buru-buru kita sadar, betul nggak? Betul mungkin saja ada di kalangan internal itu yang menyimpang, tapi oknum jangan mengeneralisir. Mungkin ya, mungkin aja oknumnya itu pahamnya salah atau salah paham. Ya sudah, kadang-kadang dibesar-besarkan, hampir semua media itu beritanya masya Allah. Seorang wartawan dipenggal kepalanya mana? Kan dia begini. Kepada dunia ini. Berita lagi 3.000 wanita diculik ISIS mau beternak. Tidak lain yang dijelekkan itu Islam, waspadalah. Dalilnya apa? Kata Bang Mati itu siapa? Kejahatan tidak hanya bisa terjadi karena adanya niat dari si pelaku, tapi juga bisa terjadi karena adanya waspada. Baik, itulah makna takwa dari sisi bahasa, hati-hati dan waspada. Sekarang makna yang kedua secara istilah. Apa itu takwa secara istilah? Kita ambil penjelasan sahabat Nabi yang lain, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini makna takwa secara istilah. Secara umum kan kita sudah tahu lah. Para ulama menjelaskan takwa itu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan diri dari berbagai larangan. Itu secara umum. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini sahabat Nabi. Beliau bertemu Nabi. Takwa secara istilah itu terdiri dari 4 komponen. Pertama, al-khawfu bil jalil, takut kepada Allah yang Maha Agung. Takut pada siapa? Bapak takut sama istri?
pasti istrinya serem. Sama istri jangan takut Pak, sayang. Ibu takut sama suami? Jangan, hormat. Wah, ini takut kan serem. Takut hanya kepada Allah. Tapi memang benar manusia punya rasa takut alami. Takut terbakar, takut binatang buas, takut tenggelam, takut jatuh dari ketinggian. Itu alamiah, silakan aja. Tapi takut yang hakiki hanya kepada Allah Subhanahu. Baik, komponen kedua, kata Abdullah bin Mas'ud, wal amalu bil tanzil, beramal sesuai tuntunan. Abdullah bin Mas'ud, beramal sesuai tuntunan, bukan tontonan, bukan kebiasaan, tapi bagaimana seharusnya. Sudah ada Al-Quran, sudah ada As-Sunnah, sudah ada penjelasan para sahabat, tabi'in, tabi'in. Yang ketiga, waridho bil qadir, menerima takdir, terutama yang tidak menyenangkan atau jumlah sedikit. Bapak terima Allah ciptakan jadi laki-laki? Karena kalau nggak terima semalam di lampu merah gitu. Siapa itu? Siapa Pak? Nah itu Pak Haji wajah nggak ini. Kombinasi apa Pak? Rupanya Pak Haji kita lebih pengalaman dari saya. Ya baik. Ibu terima Allah takdirkan jadi wanita? Apa sudah capek? Terimalah. Ya apa yang sudah permanen tidak bisa dirubah, terima. Kecuali yang masih bisa dirubah. Sakit ya berobat. Lapar makan, haus nggak tahu belajar, mau punya anak nikah, ya Pak. Ya, itu aja belum ter. Tapi apa yang sudah Allah tetapkan, terima. Terima kan? Apa terima? Menang kalah, terima kan? Ya terima. Nerima tunggu. Nah itu orang bertakwa, menerima ketetapan Allah. Yang keempat, wal isti'dadu li yaumir rahim, menyiapkan bekal untuk akhirat. Menyiapkan bekal untuk akhirat. Kan tadi kata Imam Ibnu Qayyim ayat alam terakhir yang keempat apa? Alam akhirat. Nah kita ini ibaratnya ini sedang bercocok tanam, beramal soleh, dikumpulkan, disiapkan untuk kepentingan akhirat. Karena kita semua akan diminta tanggung jawab. Manusia tidak dibiarkan begitu saja. Seperti di dalam surah Al-Qiyamah di bagian penghujungnya di surah 75. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan tidak diminta tanggung jawab? Oh tidak. Semua diminta tanggung jawab. Maka berbekallah. Dan tidakkah kita tahu di antara bekal yang terbaik juga takwa. Bapak Ibu boleh lihat di surah Al-Baqarah ayat 197. Surah 2 ayat 197 di ujung. Watazawwadu, siapkan bekal kamu. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Maka sebaik-baik bekal Bapak Ibu jamaah sekalian rahimahumullah, di mana letak takwa? Di mana letak takwa? Dalam sebuah hadis, ketika Nabi menjelaskan bagaimana kita bersikap sesama saudara muslim, al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yahqiruhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim saudara bagi muslim yang lain. Maka janganlah menzoliminya. Kemudian jangan menyudutkannya, meremehkannya, dan jangan membiarkannya, tidak mempedulikannya ketika dia butuh pertolongan. Nah, di pertengahan hadis inilah Rasulullah menggunakan jarinya menunjuk ke arah dada beliau. At-taqwa, takwa itu hauna. Letaknya di mana? Di balik dada ya.
di hati. Ada apa dengan hati? Ketahuilah, Allah menciptakan manusia dilengkapi dengan berbagai macam organ tubuh kan? Organ tunggal nggak ada. Organ tubuh Pak, nih macam-macam. Ya ada yang berpasangan, ada yang sendiri, mata, telinga, tangan, hidung, kaki, apalagi bagian dalam jeroannya dia. Baik, dari semuanya itu ada satu yang berperan penting. Rasulullah bersabda dalam hadis yang lainnya, ala ketahuilah, wa inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau dia baik, baiklah seluruh ya anggota tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, sebaliknya kalau dia buruk, maka buruklah seluruh. Ala ketahui, wa hiya segumpal daging itu apa? Al-qalbah. Jadi takwa itu letaknya di mana? Iya. Maka ini bukan perkara mudah, tapi bukan tidak bisa dicapai. Meskipun letak takwa di dalam hati, ghaib gak Pak? Ibu ghaib gak? Ingat peribahasa kita, dalamnya laut bisa diduga. Terus? Berarti dulu waktu OSIS nulisnya di diary. Dan jadi maksud saya ini ghaib, namun demikian refleksi orang bertakwa itu tercermin keluar dari ucapan, tindak tanduk dan perbuatan. Nah, bagaimana? Ya kita mengetahui diri kita atau orang lain masuk kategori bertakwa. Orang bertakwa punya ciri fisik, dalam kulit kita nggak bicarakan. Karena ibu kalau memastikan beli ikan di pasar, ikan itu segar, tandanya apa? Kayaknya ibu beli jadi ya. Terbaik mah. Dibuka insangnya, dilihat warna merah segar, dilihat matanya bening, betul. Ditekan dagingnya kenyal. Kalau melesat ikan freezer. Ya Pak ya, umumnya kan kita beli jadi. Nah, orang bertakwa juga punya ciri. Banyak di dalam Al-Quran. Kita ambil salah satunya surah Ali Imran ayat 134. Surah berapa? 3 Ali Imran ayat 134. Diawali dengan ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah oleh kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian, dan juga bersegera kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan kepada siapa? Untuk siapa? Orang bertakwa. Nah, baru ayat 134 menjelaskan ciri orang bertakwa. Mudah-mudahan kita punya ya Pak. Nah, Ramadan sudah selesai. Tujuan utamanya la'allakum tattaqun. Nah, sekarang ukur dong diri kita. Ada ciri itu setiap tahun. Ramadan bulan ke-9, kemarin Syawal bulan ke-10. Tahukah kita Syawal itu bahasa Arab artinya naik, increase, irtifa. Jadi diharapkan setiap tahun ibarat handphone di charge sebulan penuh, lalu apa baterainya? Naik. Nah kemarin setelah Ramadan naik gak? Naik, saya timbang badan bobotnya naik. Atau ibu naik tagihannya Bu ya, atau belanja gasak geset kosong pakai plastik money. Harusnya naik tuh ketakwaannya ibadah. Nah makanya ukur keberhasilan Ramadan dari ciri orang bertakwa ini. Surah Al-Imran ayat 134. Pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang bertakwa cirinya yaitu orang yang suka berinfak, baik di kala lapang maupun sempit. Masjid kita lagi direhab, butuh dana, butuh dana nggak? Ini jangan kayak posidahan aja itu ya dana. Posidahan itu nama fundraiser, ya dana, cari dana.
Benar Bu ya, dulu masih ingat madrasah dulu ya. Nah ini konsider ya dana ya, cari dana. Nah ini kesempatan kita membuktikan kita bertakwa atau tidak, berinfak. Ketahuilah Bapak Ibu jamaah sekalian, sering dengar kata sedekah. Baik, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sedekah itu terambil dari kata sidqun, jujur. Itulah bentuk kejujuran hati seseorang. Karena sifat manusia umumnya kikir, Pak, medhi, bakrek, bakrek. Apalagi Pak? Nah, kata si Uni sampili. Ini ya. Kalau lagi apa? Butuh gasiran tembok celong. Orang bertakwa itu murah dan mawar. Sempit aja berbagi, apalagi apa? Nah, sedekah itu terbagi dua. Ada sedekah wajib, sedekah sunnah. Sedekah yang wajib itulah zakat. Makanya surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu dalam bentuk jamak. Sesungguhnya sedekah yang wajib. Zakat itu mustahilnya kan 8. Nah baik, sedekah yang wajib namanya zakat. Ada aturan mainnya. Yang namanya zakat pasti materi. Ya Pak? Zakat fitri, zakat mal, zakat pertanian, peternakan. Bentuknya apa? Materi. Ibu ada zakat non materi, zakat cinta, zakat kasih sayang ada? Ya, boro-boro mau berbagi. Ya memang ada. Tidak ada. Jadi zakat yang sedekah wajib, zakat bentuknya materi. Yang kedua, sedekah yang sunnah. Ada dua jenisnya, ada yang materi, ada yang non materi. Sedekah sunnah yang materi ya Bapak berinfak, bersedekah, memberi orang makan, membantu beli pakaian dan lain sebagainya. Tapi sedekah sunnah yang bentuknya non materi banyak, nggak pakai biaya 0%. Senyum, nah Bu. Tapi Bu jangan sebentar senyum, nggak ada orang itu gendeng. Kalau senyum juga ada lawannya itu. Menyingkirkan diri di jalan, sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar, sedekah. Membantu seseorang menaikkan barangnya ke atas kendaraannya, sedekah. Nasihat yang baik, sedekah. Makanya ini Bapak ini suami kepada istri, sedekah kenapa sih yang non materi? Tabassumukuma ya fi wajhi akhika shadaqatun kata Rasulullah. Senyummu di hadapan saudara tertolong. Ibu juga begitu sama suami. Mentang-mentang 31 Agustus habis gajian senyum dia Pak. Sumringah pemerintah. Tapi nanti tanggal 10 kayak bunga kucuk lagi. Ada tanggung Bu. Nah jadi itulah sedekah sunnah yang non materi. Nah sekarang lihat kembali ciri orang bertakwa, berinfak di kala lapang maupun sempit. Infak itu expenditure, belanja, mengeluarkan bagian harta yang kita miliki ya untuk kebaikan. Nah, berarti kan yang sunnah materi ya. Nah silakan, tidak direma apa saja. Kalaupun materi tidak mampu, ya tenaga, ya Pak ya. Haji, saya mau bantuin nih, tapi saya nggak punya duit. Nah, saya bawain semen aja deh, manggul boleh? Nah, boleh nggak Pak? Boleh. Jadi apa saja yang kita mampu kalau menolonglah, bantu membantu. Ini masjid rumah Allah. Tapi ingat, Rasulullah jauh-jauh hari memberi ya peringatan kepada kita. Satu sisi bagus orang semangat membangun, merehab, memperbagus. Tapi ada yang terlupakan. Rasulullah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun yatabahawna bil masajid, fala ya'murunaha illa qalilan." Akan datang suatu masa di tengah-tengah manusia di mana orang berbangga-bangga dengan masjid, tetapi sedikit sekali yang memakmurkannya. Alhamdulillah Al-Aqsa ini luar biasa. Subuh
subuh aja sudah seperti ini Pak ya. Luar biasa. Kalau gitu ada lebih dari 75 Pak ya. Lebih ya? Alhamdulillah. Tapi masih kelihatannya S2 semua. S1 itu masih gak apa-apa. S2 itu sambung sepuh. Tapi gak apa-apa. Alhamdulillah. Nah maksud saya itu, ayolah diiringi fisik dibangun, mental juga dibangun, jamaahnya dibangun, dimakmurkan loh. Kita kan orang Indonesia, ingat ya Indonesia Raya, bagian refrainnya itu apa? Perintah membangun. Bangunlah. Terus? Dua-duanya. Ini fisiknya aja dibangun, jiwanya juga dibangun. Coba, jangan sampai nanti masjid kita kalau sudah direhab bagus, seperti orang-orang tua dulu memberi nasihat. Ya, orang ketika membangun masjid kompak gotong royong, semua lapisan ikut. Tapi begitu udah jadi, seperti bikin keranda jenazah apa tahu? Belum nggak tahu. Bikinnya kompak, begitu udah jadi suruh masuk. Paham ya? Nah, jadi baik, jadi berinfak. Ayo bantu apa yang kita bantu. Bapak Ibu hati-hati. Ketika berinfak, setan nggak pernah senang. Nakut-nakutin tentang kemiskinan. Makanya banyak orang jadi medit padahal dia mampu. Ingat, Rasulullah bersabda, setiap pagi seperti sekarang, masing-masing kita ada 2 malaikat yang mendoakan. Yang pertama mendoakan orang yang berinfak, orang bertakwa. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Tuh, didoakan sama siapa itu? Tetapi malaikat yang satu mendoakan orang yang medit tadi itu, bakhil, bapet itu tadi. Allahumma a'ti mumsikan tarafan. Ya Allah, berilah kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya. Tapi syaitan goda-godain terus kita. Jadi kalau berinfak banyak aja urusan. Rumusnya matematika, punya 10 disumbang 2, saldo dong 8. Bantuin orang lagi 5, tinggal berapa? 3. Kurang. Nah, kita juga harus paham, Allah nggak pernah ingkar janji. Siapa saja yang berinfak Allah ganti nggak? Tapi gantinya tidak melulu materi. Nah, ini kadang-kadang salah kaprah ini. Bahkan menjadi motivasi tapi nggak karu-karuan. Orang yang berinfak Allah pasti ganti. Ganti yang Allah beri tidak melulu materi. Kalau memang orang menyumbang materi karena materi, itu sama aja. UUD 45 ujung-ujungnya duit, lepas 4 balikin masjid tato. Itu nggak ikhlas. Coba ingat, barangkali dulu kita pernah berinfak, entah bentuk apalah di mana. Siapa yang memberi keselamatan sampai sekarang? Apa? Mungkin dari infak. Betul Pak? Saudara kita diuji sakit berat, sembuh mungkin lantaran sedekah kita yang dulu. Betul Pak? Jadi itu tuh. Jadi jangan gimana nih? Karena ada tuh yang menganjurkan, mengajarkan, ya kurang tepat gitu. Jadi matanya ukuran. Apa ya? Semangat berinfak oke, bersedekahnya oke. Tapi kalau terlalu lebay gimana? Orang disuruh orang berinfak, seorang istri misalnya, terenyuh, terpanggil, cincinnya langsung copot dikasihkan. Pulang tanya suami, cincin lu mana? Disedekahin, waduh gimana? Ya jangan gitulah, bersedekah mengukur apa yang kita mampu. Dah, jadi orang berkata apa tadi cirinya? Berinfak. Nah, ini kesempatannya, Bapak Ibu, ayo. Kalau menolong, bantu membantu apa yang kita mampu dan makmurkan. Yang kedua, wal kaziminal ghaidh. Surah Al-Imran 134. Ciri orang bertakwa yang kedua yaitu pandai meredam amarah. Tidak emosional. Bapak gimana? Marah-marah? Ibu gimana? Marah-marah? Bapak Ibu, marah itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang mana yang terpuji? Kita marah kalau ada pelanggaran syar'i.
Kalau ada perbuatan kezaliman dalam rangka membela hak, marah nggak Pak? Lalu mana marah yang tidak terpuji atau tercela? Kalau marah urusan dunia, ya Pak, marah. Tetangga dapat rezeki ganti kendaraan baru, bapak yang uring-uringan marah-marah. Ya sialan gue yang duluan, dia yang dapat. Nah, itu marah urusan apa itu? Dunia, nggak boleh tercela. Nah, jadi meredam amarah itu redam. Kan baca berita kemarin, seorang suami emosional marah-marah, habis makan sama istri dan anak. Lantaran kunci motornya hilang, gak ketemu, digamparin istri. Anaknya dilempar dari motor itu patah. Baca nggak? Nah itu dia. Kalau yang dulu kan apa? Seorang pejabat naik pesawat ditegur pramugari main handphone kan? Digamparin. Mana orang itu? Mana orang itu? Minta maaf gak itu? Kasihan. Tapi ada pramugari kemarin bagus Pak, lagi bertugas, pakai mukena seorang Allah. Bapak ada nggak YouTube-nya? Jangan-jangan YouTube dibuka yang lain kali. Daya. Nah jadi tahan amarah. Ibu jangan galak sama suaminya, marah-marah dulu. Nah iya. Ibu ini bukan jawaban di masjid kan? Jawaban di mana saja kan? Enggak, karena bukan ibu. Ada seorang saking galaknya suami itu kalau pulang kerja Pak suka larut malam, padahal tidak lembur Pak. Ya kenapa? Ya karena istrinya marah-marah. Dan dia belajar dengan konsep dinas pemadam kebakaran Pak. Pantang pulang sebelum padam ya Pak ya. Begitu juga Bapak, suami ini pada ibu istri yang ada marah-marah. Bagaimana ajaran Rasulullah SAW meredam amarah? Kalau seorang emosinya meledak-ledak dalam kondisi berdiri, suruh apa? Duduk. Kalau duduk masih bergelora, berbaring. Ya kan? Kalau masih juga bergejolak, beramal soleh, duduk, sholat sunnah, baca Quran. Atau yang paling gampang bacalah isti'azah atau ta'awudz. Apa Pak? Alhamdulillah minasyaitonir. Yang baca siapa? Ini ada yang terbalik. Suaminya marah-marah, istrinya alhamdulillah minasyaitonir. Tersinggung. Jadi yang baca adalah yang mana? Nah Pak, saya waras. Yang ketiga terakhir, kira orang bertakwa wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Jangan dendam ya. Bapak sudah memaafkan istrinya? Sudah Pak? Betul Pak? Barangkali tiap bulan tahun-tahun yang lalu itu sebentar dua lembar banyak. Ibu kan suka maudid ya. Dilihat di ramah diterawak gitu. Tapi bukan yang ibu sini. Itu. Ya. Nah sekarang ibu juga sudah memaafkan suami ibu. Ya. Kadang-kadang marah-marah lagi istri atau suami terlambat cuma 15 menit dimarah-marahin Pak. Syukur nggak di-charge kayak rental. Didenda ya Bu ya. Marah-marah. Maafin nggak Bu? Maafin nggak? Betul? Benar? Barangkali suami itu pernah tidur mengigau menyebut nama orang lain. Dia orang tidur itu nggak sadar dimaaf Bu. Lagi pula yang disebut nama orang lain siapa sih? Orang suaminya ngigo Rafika, harum dan lembut. Siapa itu? Dalam maafin aja lah. Kata ibu enak aja. Lah ibu juga ngigo dimaafin suami. Kalau ibu ngigo kan Doni. Siapa sih Doni? Ya sama aja itu. Jadi maksud saya saling memaafkan lah, jangan dendam, gitu ya. Tapi memaafkan prinsipnya apa? Ikat cepat, ikat bagus.
lebih cepat. Jangan menunggu Idul Fitri lagi. Sekarang ada kesalahan langsung minta maaf. Kemarin Bapak sholat Id kan kita ngomong ya. Baik. Kan ada yang salah paham nih Pak. Kesalahan. Buru-buru berangkat sholat Id dari rumah pakainya swelo, pulang cekrok. Ternyata warnanya sama. Tetangga pun dulu aja wah sendal bayar baru. Nah itu kesalahannya itu. Langsung minta maaf apa dipending dulu 1 Syawal nanti 2015. Pak maafin saya Pak ya. Iya sendal saya baru krok ini katanya. Krok itu kan buaya Mas katanya. Swelo itu burung walet katanya. Gedean banget. Daya saling memaafkan. Baik Bapak Ibu yang sekalian, bagaimana menjadi orang bertakwa? Banyak jalan. Yang pertama berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada doa yang Nabi contohkan sering kita amalkan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah sesungguhnya aku mohon padamu petunjuk, ketakwaan, perlindungan dan kecukupan. Jadi cara menjadi orang bertakwa berdoa. Doanya penuh kesungguhan. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Jangan main-main ya. Ya upayakan itu sungguh-sungguh, anggaplah itu yang terakhir. Kalau dalam sholat kata Rasulullah, idza kunta fi sholatika fasholli sholata muwaddin. Kalau kalian sholatlah seperti orang yang mau berpisah. Mau mana? Anggap sholat kita terakhir, karena nanti zuhur belum tentu ketemu. Siapa tahu jatuh tempo. Benar, kan jangan main-main. Bapak kalau sama istri merayu aja bisa. Kalau memang bukan yang pertama, tapi pasti itu bisa. Ibu ya, kalau istri cerdas, Mas muter kemana dulu Mas? Kok saya ya? Jadi kalau ibadah agak sungguh-sungguh itu yang kedua. Makanya banyak lagi yang marah. Ingat apa? Nah yang ketiga, menuntut ilmu syar'i. Misalnya maaf seperti kita yang hadir di majelis ini mendengarkan nasihat. Kan diungkap Al-Quran, As-Sunnah memotivasi kita. Ya baik, diberi penjelasan apa itu takwa. Oh ini maksudnya. Jadi rajin menuntut ilmu syar'i. Di mana saja dengan siapa saja sepanjang berdasarkan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, keempat, kalau ini menjadi orang bertakwa, ciptakan lingkungan yang kondusif, bergaullah dengan orang yang soleh. Ya, karena teman berpengaruh kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang bergantung agama temannya, maka lihatlah seseorang berteman dengan. Gak mungkin kita mau jadi bertakwa, tetapi bertemannya dengan orang yang tidak baik. Ya Pak ya, mau bertakwa, mau ini nongkrongnya di pos. Ya majelisnya kotak hitam putih, udahnya buntu. Ya remis, ya gak cukup 2 juz. Habis waktu. Saya khawatir jatuh tempo sekarang. Saya ngeri gitu. Apalagi yang coba ya, bobot ini balap 6 ces. Nauzubillah. Ya Pak, jangan. Nah itulah bahasan kita, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang disampaikan silakan. Masih ada waktu. Silakan. Bapak, saya. Bapak. Silakan Bapak Ibu bila ada. Ya Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, berkaitan dengan hati
hati itu kan karena ada yang baik ada juga yang buruk. Jadi kalau hati yang baik kita bersyukur. Nah itu bagaimana kalau hati yang buruk itu bagaimana cara mengobatinya? Terima kasih. Terima kasih. Jamaah sekalian, rahimahullah. Bapak kita menanyakan soal hati. Saya teringat sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau menjelaskan hati seseorang bisa berkarat sebagaimana besi berkarat. Maka sahabat bertanya, wa ma jilauha? Kalau demikian apa obatnya? Kalau besi berkarat, antisipasinya pakai apa? Rust proofing ya? Atau di vernacle atau apa lagi? Itu besi. Tapi bagaimana kalau hati? Hati yang berkarat obatnya apa? Tilawatul Quran wa zikrul maut. Itu obatnya. Banyak baca Al-Quran dan banyak mengingat. Kenapa hati itu bisa berkarat? Diawali dengan yang mengotori. Ada hadis Nabi lagi. Sesungguhnya seseorang yang berbuat maksiat, maka di dalam hatinya nuqtatun sauda, ada bintik hitam. Satu dosa maksiat, satu bintik hitam. Semakin banyak maksiat, bahasa Jawa kotor betul Pak. Kotor. Spot ya, makin banyak, akhirnya menutup hatinya gelap. Makanya lihat kalau orang jahat diberi istilah gelap mata. Oh, seorang membunuh saudaranya karena gelap mata. Salah, bukan mata ini yang gelap. Kalau matanya gelap nggak bisa bunuh, nggak. Di sininya. Itu banyak. Nah jadi apa? Lantaran banyak maksiat. Jalan ya tobat. Tobatnya nasuh. Para ulama pun seperti Imam Ibnu Qayyim menjelaskan hati itu dibagi. Nanti kapan-kapan semester panjang ini Pak ya. Ini ekstra dulu ya. Ya, hati ada yang sehat dan selamat, hati ada yang sakit, dan hati ada yang mati. Hati sehat dan selamat milik orang beriman. Cirinya ada di surah Al-An'am. Kalau dibacakan ayat Al-Quran, bergetar nggak hati? Nah itu ciri sehat. Kalau kita, Bapak Ibu, bergetar hati ketika disebut nama pasangannya. Itu saya. Benar kan? Bapak deg-degan kan? Kayaknya getar-getarannya udah hilang. Nah orang beriman itu dibacakan ayat-ayat Allah bergetar. Wajilat qulubuhum. Itu ya, di ayat Allah. Nah, kemudian hati yang sakit itu hati milik orang munafik. Ucapan tindakannya itu berbeda dengan apa? Isi hati bertolak belakang. Itu munafik gitu kan. Sementara hati yang mati milik orang kafir. Surah Al-Baqarah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hatinya ada penyakit, maka Allah tambah penyakit. Jadi itu Pak, betul hati ada yang baik, ada yang buruk. Kenapa buruk? Yaitu berkarat. Kenapa? Maksiat. Maka tobat nasuha, banyak baca Al-Quran, banyak mengingat. Itulah salah satu jalan. Allah Ta'ala. Ada yang lain? Cukup. Baik, terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Semoga Allah memberi ampunan kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan segenap kaum muslimin di mana saja berada. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah taufik dan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleh. Mudah-mudahan raya masjid kita ini segera rampung. Amin. Yang menjadi kubah, mewah dan kita malah tambah rajin ibadah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkil syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka